Shalom saudaraku yang Tuhan kasihi, pada malam ini saya rindu untuk kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga. Pada malam ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam malam istirahat kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini, saya ingin berbicara tentang keberanian dalam memperjuangkan kebenaran. Kita hidup di dunia yang penuh dengan kebohongan, manipulasi, dan ketidakadilan. Kita sering melihat orang-orang yang berkuasa menggunakan kekuatan mereka untuk menindas yang lemah, dan mengabaikan nilai-nilai yang seharusnya kita junjung tinggi. Namun, sebagai umat Kristiani, kita tidak boleh berdiam diri di tengah-tengah semua ini. Kita harus berani memperjuangkan kebenaran, bahkan jika itu sulit atau tidak populer. Sebagai umat Kristiani, kita dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan di dunia ini. Salah satu cara kita melakukan itu adalah dengan memperjuangkan kebenaran. Kitab suci mengajarkan kita bahwa kebenaran adalah sangat penting, dan bahwa kita harus mencarinya dengan gigih. Dalam Yohanes 8, ayat 32, Yesus berkata, "Dan kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Kita harus memperjuangkan kebenaran, karena hanya melalui kebenaran, kita dapat mencapai kebebasan. Saudaraku, pada suatu waktu, ada seorang pelajar SMA bernama Lisa. Lisa adalah siswa yang pintar dan aktif di kegiatan sekolah, namun ia merasa tidak nyaman dengan tindakan diskriminasi rasial yang dilakukan di lingkungan sekolahnya. Lisa sering melihat siswa dari kelompok minoritas diperlakukan dengan tidak adil, dan merasa bahwa hal itu tidak dapat dibiarkan terus-menerus. Suatu hari, Lisa memutuskan untuk mengambil tindakan, untuk memperjuangkan kebenaran. Dia membuat brosur, dan mengundang seluruh siswa untuk menghadiri pertemuan yang membahas tentang diskriminasi rasial di sekolah mereka. Saat acara dimulai, Lisa berbicara dengan berani tentang pengalamannya sendiri, dan menyampaikan pesan tentang pentingnya menghargai perbedaan, dan melawan diskriminasi. Banyak siswa yang hadir merasa terinspirasi oleh kata-kata Lisa, dan bersedia bergabung dengannya dalam memerangi diskriminasi. Meskipun ada beberapa siswa yang tidak setuju dan mencemoohnya, Lisa tetap mempertahankan pendiriannya, dan terus memperjuangkan kebenaran. Dia memanfaatkan kekuatannya sebagai siswa yang terpilih, dalam organisasi sekolah untuk mengembangkan program yang mengedukasi siswa, tentang diskriminasi dan bagaimana menghormati perbedaan. Melalui perjuangannya, Lisa berhasil mengubah pandangan dan sikap banyak siswa terhadap kelompok minoritas, dan lingkungan sekolah mereka menjadi lebih ramah dan inklusif. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ilustrasi ini menunjukkan bagaimana Lisa dengan berani memperjuangkan kebenaran, dan melawan diskriminasi rasial di sekolahnya. Meskipun tindakannya menghadapi hambatan dan kritikan, dia terus mengambil tindakan untuk memperjuangkan kebenaran, dan berhasil membawa perubahan positif ke lingkungannya. Ini menunjukkan bahwa dengan berani memperjuangkan kebenaran, kita dapat mempengaruhi dunia kita menjadi lebih baik. Saudaraku, memperjuangkan kebenaran tidak selalu mudah. Terkadang kita akan dihadapkan dengan rintangan dan tantangan yang sulit.
Mungkin kita akan dicemooh atau dihina oleh orang lain karena pendirian kita. Atau mungkin kita akan merasa sendirian dalam perjuangan kita, karena tidak banyak orang yang berdiri di pihak kita. Namun, kita tidak boleh merasa putus asa. Kita harus tetap berdiri teguh dalam keyakinan kita, dan terus memperjuangkan kebenaran. Saudaraku, sebagai umat Kristiani, kita juga harus ingat bahwa kita tidak berjuang sendiri. Allah selalu bersama kita, dan Dia akan memberikan kekuatan dan keberanian kepada kita, ketika kita membutuhkannya. Dalam Filipi 4, ayat 13, Paulus berkata, "Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia, yang memberi kekuatan kepadaku." Kita harus berani mempercayai Allah, dan merelakan diri kita di dalamnya. Saudaraku, sebagai umat Kristiani, kita harus memperjuangkan kebenaran dengan cara yang benar. Kita tidak boleh menggunakan cara-cara yang buruk atau kejam untuk mencapai tujuan kita. Sebaliknya, kita harus mengikuti teladan Kristus, dan menggunakan cinta dan kebaikan untuk memperjuangkan kebenaran. Dalam Efesus 4, ayat 15, Paulus berkata, "Tetapi berbicaralah kita, masing-masing kepada sesamanya, dengan benar, karena kita adalah anggota satu sama lain." Kita harus menghormati dan mengasihi orang lain, bahkan jika mereka berbeda pendapat dengan kita. Saudaraku, mari kita berani memperjuangkan kebenaran di dunia ini. Kita harus tetap teguh dalam keyakinan kita, dan memperjuangkan kebenaran dengan cara yang benar. Allah akan selalu bersama kita, dan memberikan kekuatan dan keberanian kepada kita. Mari kita menjadi saksi Tuhan dan membawa kebenaran kepada dunia ini. Saudaraku, dalam perjalanan hidup ini, kita akan dihadapkan dengan banyak hal yang mungkin bertentangan dengan kebenaran dan nilai-nilai Kristiani yang kita pegang. Namun, sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk berani memperjuangkan kebenaran dan melawan ketidakadilan, diskriminasi, dan kebencian di dunia ini. Seperti yang telah diilustrasikan sebelumnya, dengan berani memperjuangkan kebenaran, kita dapat mengubah pandangan dan sikap orang lain, serta membawa perubahan positif ke dunia kita. Namun, perjuangan ini tidak mudah dan mungkin membutuhkan pengorbanan dan ketekunan. Saudaraku, kita harus memiliki keberanian untuk berbicara dengan jujur dan tegas tentang kebenaran, dan mengambil tindakan yang sesuai. Kita harus memiliki ketekunan untuk terus memperjuangkan kebenaran, bahkan ketika menghadapi rintangan dan tantangan. Namun, dengan percaya pada Tuhan dan memegang prinsip-prinsip Kristiani yang benar, kita dapat menghadapi setiap situasi dengan keyakinan dan ketenangan. Sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa Allah selalu bersama kita dan memberikan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan. Saudaraku, mari kita terus berani memperjuangkan kebenaran dan menjadi teladan bagi orang lain dengan cara hidup kita yang penuh kasih dan kebenaran. Sehingga melalui tindakan kita dapat memperkenalkan Kristus kepada dunia ini dan menyebarkan kasih-Nya yang tak terbatas. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami, dan kami bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap hari. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu,
Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Ya Bapa, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan malam ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, dan masalah kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan, dan masalah yang mereka sedang hadapi. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap, dan percaya sepenuhnya hanya padamu saja. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, dan pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, ampuni kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, apabila saudara merasa terberkati dengan renungan pada malam ini, jangan lupa subscribe channel ini, agar saudara bisa mendapatkan notifikasi terbaru dan renungan setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati.